jadwal kita begitu padat ya. Setelah kemarin kita udah sama-sama mengikuti upacara bendera juga lomba di sekolah ya. Jadi tolong jaga kesehatan, banyak minum air putih, kurangi dulu lah minum-minum es karena hari ini juga tidak tentu pada musim hujan, habis itu panas ya. Jadi biar tetap terjaga kesehatannya. Oke, kalau hari ini masuk semua, sebelum Ibu masuk ke materi pembelajaran hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Siap? Siap. Siap. Tepuk 8 profil lulusan. 1, 2, 3. 8 NNC profil lulusan. 1. Iman dan takwa pada Tuhan. 2. Kewargaan tidak pernah terkritis. Yang keempat itu kreativitas. Yang kelima itu kolaborasi. Yang keenam itu kemandirian. Ketujuh kesehatan, tetap komunikasi. Marilah kita wujudkan bersama. Oke, tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Bagus, semangat. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Apa itu mesin cerdas? Apa itu mesin cerdas? Apakah pernah dengar kata-kata mesin cerdas? Kalau kata-kata mesin mungkin sudah pernah dengar ya. Mesin banyak ya. Mesin apa yang adanya? Mesin cuci, kipas angin, mesin-mesin. Tapi di sini ada kata-kata cerdas. Mesin cerdas. Pernah dengar? Apa itu mesin cerdas? Mesin motor. Mesin apa lagi? Mesin mobil. Mesin apa lagi? Oh, sepeda listrik. Apa lagi? Sebutkan semua yang berhubungan dengan mesin. Bis, bisa. Siapa lagi? Helikopter, masuk aja semua. Nah, itu semua banyak ya. Kalau dengar kata-kata mesin mungkin banyak. Nah, sekarang ada kata-kata cerdasnya. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Apa itu mesin cerdas? Apa itu mesin non cerdas? Apa kegunaannya di kehidupan sehari-hari? Ibu akan jelaskan melewati presentasi berikut ini. Ya, Ibu tunjukkan dulu. Ibu jelaskan terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Konsep dasar kecerdasan artifisial. Mesin cerdas dan non cerdas. Ya, aku besarkan dulu ini. Kayak gini nampak kayaknya ya. Nah. Oke, proses ya. Apa ya? Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah,
dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Itu definisinya. Itu lanjutan. Kemudian ada kecerdasan KA yang memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari teknologi biasa. Ya, ada beberapa yang bisa dibedakan. Yang pertama, KA belajar dari machine learning. Ya, di sini KA tidak seperti mesin biasa, ya, yang hanya bisa melakukan satu tugas, tetapi tetap karena KA bisa belajar dari data yang diberikan kepada Russell Martin 2021 itu semakin banyak data yang ia pelajari maka semakin banyak kemampuannya. Yang kedua, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. KA bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, maka ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Hebat ya, mesinnya bisa belajar dari kesalahan. Maka manusia jangan terpuruk pada kesalahan, tapi belajar dari kesalahan biar tidak jadi kesalahan. Yang ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma dengan model prediktif. KA bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Dengan algoritma ini, KA bisa memprediksi sesuatu terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Dan yang keempat, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. KA tidak hanya melihat data, tetapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat dari manusia. Ya, dari pola-pola ini, KA bisa membantu mengambil keputusan secara otomatis. Ya, jadi tanpa disuruh otomatis dia bisa melakukan kegiatan. Nah, sekarang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Memahami mesin cerdas, ya. Mesin cerdas dapat belajar dan beradaptasi dengan lingkungannya, membuat keputusan berdasarkan data, bukan sekedar mengikuti instruksi atau perintah. Di dunia sekitar ada banyak jenis mesin yang membantu di kehidupan sehari-hari. Contoh mesin cerdas yang ada di kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh antara lain mungkin ada telepon pintar. Mungkin di Indonesia belum ada telepon pintar. Mobil tanpa pengemudi itu ada di Jepang, tapi kalau di Indonesia mungkin ada tapi tidak dijual bebas, maksudnya dia harus pesan dulu. Ya, mobil tanpa pengemudi. Di sini mungkin ada tapi bukan tanpa pengemudi, bisa parkir sendiri. Kita tekan tombol perintah parkir, dia bisa secara otomatis tanpa kita pegang setir, kita duduk diam, dia sudah parkir sesuai tempat atau arahannya tanpa kita sentuh setirnya. Itu sudah ada masuk Indonesia, ya. Kemudian di sini juga ada asisten suara atau Google atau apa tuh biasanya. Biasa kita minta bantuan kan, dia juga bisa menjawab apa yang kita tanyakan. Biasanya itu membantu
adalah jenis mesin non cerdas karena dia harus diperintah atau diinstruksi oleh manusia. Lanjut. Nah, ini dia. Perbandingan mesin cerdas KA dan mesin cerdas non cerdas konvensional. Mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Jadi tidak perlu kita perintah, mesin itu sudah paham. Misal kita beli mesin apa yang dia sudah paham. Penyedot debu yang sekarang udah otomatis, dia tahu tugas dia tuh untuk membersihkan lantai, menyedot debu. Tinggal kita hidupkan yang ada di lantai, dia cari debu sendiri. Tanpa kita perintah, bawa kolong ada sampah, tidak perlu. Dia udah bergerak sesuai cari debu, cari, tidak perlu lagi kita perintah. Betul? Nah, udah pernah lihat ya tuh? Nah, kemudian ada mesin non cerdas. Nah, hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah ada, yang sudah diprogram. Tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Jadi ya kalau kita suruh bergerak, kalau kita pencet kita gerakkan bergerak. Kalau enggak ya tidak bisa bergerak sendiri. Memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusannya. Jadi mesin non cerdas semua keputusannya tetap di tangan manusia. Harus ada instruksi atau perintah. Nah, lanjut. Nah, ini dia. Sebagai bahan perbandingan, berikut adalah contoh-contoh mesin non cerdas yang biasa ditemui di dalam kehidupan sehari-hari yang hanya bisa berfungsi sesuai dengan perintah dari manusia. Pernah lihat tak barang-barang ini? Pernah ya, pernah dilihat ya. Ini apa nih? Kalkulator yang bisa melakukan perhitungan cepat tetapi tidak bisa belajar atau memahami maksud penggunaannya. Bisa tak kita tak usah ketik, cuma kita tengok yang kalkulator tuh ada soal di sebelahnya, bisa tak kita tengok, bisa tak jawaban dan semuanya. Kita cek dulu kan, 23 kali 5 berapa hasilnya, 33 kali 2 berapa hasilnya, harus dicek, harus diperintah manusia apa bisa. Kalau tak ada yang diperintah nggak bisa dibekerja. Ya, lanjut. Mesin cuci manual yang masih harus diatur oleh manusia untuk memilih mode pencucian serta tidak bisa menyesuaikan jumlah air atau kecepatan putaran secara otomatis berdasarkan beban cucian. Itu yang tentukan. Ada banyak benang tak bisa nih, tak mampu nih mesin cuci kita nih nanti tak bisa putar. Itu yang tentukan ya. Masukkan airnya, masukkan ini apa tuh? Rinso sabunnya, barulah kita bisa dicuci. Tak bisa dia bentuk suka masak. Coba lah, bisa tak kita masukkan yang lanjut tuh tiba-tiba dia keluar udah bersih, bisa tak? Berarti harus dilakukan oleh manusia. Lanjut, ada remote TV biasa saya jumpai hari-hari ya. Remote TV yang hanya bisa berfungsi untuk mengganti saluran jika penggunanya menekan tombolnya. Ia pun tidak bisa menyesuaikan sendiri untuk berpindah ke arah yang kita sukai. Misalnya, pengen rasa nonton film itu. Bisa tak kira-kira TV itu berubah soal kan mau terpencet tombol? Berarti harus tetap cek. Lanjut. Nah, kemajuan KA bertumbuhan seiringnya waktu. Diagram batang ini menunjukkan munculnya teknologi KA selama beberapa tahun terakhir. Seperti yang didapat, kita bisa lihat perkembangan mesin cerdas setelah meningkat pesat yang mempengaruhi banyak bidang seperti perawatan, kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Wajar, semakin majunya teknologi, semakin berkembangnya zaman, maka KA ini juga bertumbuh pesat ya. Penggunaannya semakin banyak. Contohnya tadi ibu bilang mobil bisa mengemudi sendiri, sekarang sudah masuk walaupun tidak bisa pesan secara bebas, ya harus kita pesan dulu ya. Kemudian ada juga namanya robot penghisap debu. Nah sekarang sudah masuk juga ke Indonesia, bisa kita pesan lewat belanja online, bisa ada memudahkan kita sekarang. Kemudian HP itu dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai kegunaannya, ya kan? Sekarang kalau dulu HP taunya SMS, WA atau telepon. Sekarang banyak kegunaan. Nah, kita bisa tadi kayak Google Translate mencari jawaban bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kemudian kita bisa cari juga jawaban pertanyaan apapun
pesan. Nah, itulah penjelasan singkat tentang mesin cerdas dan non cerdas. Terima kasih. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan tentang mesin cerdas dan non cerdas? Ya. Apakah sudah paham semuanya? Jadi mesin cerdas itu adalah suatu mesin yang dapat bekerja membantu kehidupan sehari-hari tanpa diperintah. Sedangkan mesin non cerdas harus dan memerlukan bantuan manusia untuk bekerja. Nah, tidak paham ya sampai di sini ya tentang mesin cerdas dan cerdas. Nah, sebelum ibu memberikan LKPD untuk tugas kelompoknya masing-masing, ibu akan menanyakan saja bahwa ini termasuk mesin apa. Tapi ibu tidak menyiapkan gambar, ibu hanya coba satu orang boleh angkat tangan atau pakai kasih centang boleh, atau angkat tangan saja. Angkat tangan, ini benda yang disebutkan termasuk ke dalam mesin apa? Siap? Siap? Oke. Benda yang pertama. Kalkulator termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Kapita. Non cerdas, betul? Tepuk tangan buat Kapita. Lanjut. Mesin penghisap debu. Silakan, Rara. Cerdas atau cerdas? Oh, cerdas. Tepuk tangan buat Rara. Lanjut. Google Translate. Mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Google Map. Cerdas. Mesin cuci. Non cerdas. Remote TV. Cerdas. Televisi. Cerdas. Paham? Bisa dipahami? Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Nah, sekarang ibu memiliki tugas LKPD seperti ini. Ya, ibu bagikan per kelompok, masing-masing kelompok di sini sudah ada pertanyaan tebak, ya. Ada bagian A, ada bagian B, ada bagian C. Ada 3 bagian yang harus kalian kerjakan di kelompoknya masing-masing, ya. Yang pertama bagian A, kalian harus memberi tanda centang mana menurut kalian dia mesin apa dan alasan singkat saja. Oh, dia diperintah manusia. Oh, dia bisa melakukan sendiri. Seperti itu alasannya, ya. Kemudian ada bagian B tentang mempertanyakan apa itu mesin. Nah, yang C hanya refleksi bagaimana perasaan kalian setelah mengerjakan tugas ini, ya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Boleh disiapkan alat tulisnya. Oke. Jangan berkelompok. Tidak usah langsung sini saja. Nah, sini saja, ya. Cetak ada mesin. Nanti tuliskan pakai alasannya. Cetak, ya, ya, kamu lihat. Cetak sini dah, ya. Kalian bisa dapat ya. Di mejanya masing-masing sudah ada tugasnya, ya. Seperti yang ibu instruksikan bahwa ada 3 bagian. Bagian A memberi tanda centang dan memberi alasan. Bagian B harus menjelaskan apa itu mesin. Yang ketiga, merefleksi bagaimana perasaan kalian setelah mengisi atau memberi jawaban pada lembar LKPD. Silakan. Yes, Kak. Pilih satu saja ekspresi kalian. Gembira, marahkah, sedihkah, atau senyum gembira kah melihat ini? Apa? Ya.
Cirinya bukan nama ciri. Bacakan hasil yang telah didiskusikan bersama temannya untuk dibacakan biar menjadi perbandingan buat teman-temannya. Yuk, kelompok siapa? Kelompok ini udah? Belum. Kelompok Fatir? Belum. Kelompok Zaki? Kelompok Zaki udah belum? Kelompok Rapita? Belum. Silakan. Udah? Langsung jawab di situ. Mau pilih orang lagi. Tulis siapa yang ada di situ? Siapa tulis siapa? Udah? Yuk, silakan. Satu kelompok maju. Tulis sebisanya saja sesuai yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, kelompok Umi boleh? Yuk. Tinggal bacakan hasilnya. Yuk. Jangan takut ya. Maju ya. Mau maju boleh atau berdiri di mejanya juga boleh. Bebas mau yang mana enaknya. Yang penting suaranya kedengaran ya buat kawan-kawannya. Ya. Umi. Bebas lah. Nah, oke, Umi. Kelompok Umi boleh. Satu aja oke. Nah. Kelompok kita udah. Oke, silakan satu orang siapa yang mau baca. Kita juga. Ayo bebas nih. Siapa duluan yang mau baca? Kelompok kita atau kelompok Umi? Kita, boleh silakan. Ayo. Nah, Umi jangan ini boleh Umi. Silakan. Kalau tidak mau maju, boleh berdiri di mejanya saja. Kawannya dengarkan, perhatikan dengan jawabannya di kelompoknya masing-masing. Ya. Hah? Satu tidak berdiri. Nah, kalau berdiri, tidak ya. Tinggal lanjut ya, tidak apa-apa. Ayo yang lainnya tolong didengar kawannya baca hasil diskusi kelompok kawannya sambil dilihat tugasnya tuh di atas mejanya masing-masing. Silakan.
harus ada di masa sekarang dan di masa depan? Harus ada ya, karena kebutuhan dan dapat meringankan pekerjaan manusia. Ya. Nah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jadi semoga dengan pembelajaran hari ini tentang mesin cerdas dan cuaca cerdas, kalian mampu menggunakan teknologi dengan sebagaimana mestinya, ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita masih diberi kesehatan, dapat lagi berjumpa dan berkumpul lagi belajar dengan teknologi lainnya. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Mungkin hari ini karena jam kita sudah jam siang ya, dan jam lagi.